Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Rebellion Against God, Rebellion Against God, atau pemberontakan melawan Allah. Hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, bantu kami mengerti pengupasan kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan pasti memerdekakan kami. Tolong kami Tuhan agar kami tidak memberontak melawan Engkau yang kudus Allah Israel. Berbicara kepada kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, menerima kebenaran firman-Mu yang absolut dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 2 dan 3, kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 hingga 23. Kita mulai baca 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3 terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ini zaman Exodus. Ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah diberikan kepada Raja Saul. Kita lanjut dengan 1 Samuel 15 ayat 18 hingga 23. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka semua. Ayat 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan ketaatan dalam hal ini lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23. Sebab pendurhakaan, rebellion, adalah sama seperti dosa bertenu, witchcraft, dan kedegilan, stubbornness, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, iniquity and idolatry, bahasa New King James Version. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Untuk ayat 23, saya bacakan dari New King James Version. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also rejected you from the king. Nah, ini persoalan rebellion, pendurhakaan, memberontak melawan Tuhan. Saya akan memulai pembahasan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu.
tahun 1960, tahun 1960-an ya, dikenal sebagai tahun pemberontakan anak-anak muda pada waktu itu. Namun sebenarnya sejak kejatuhan Adam di Taman Eden, banyak orang dari segala tempat dan usia memberontak melawan kekuasaan orang tua, kekuasaan pemerintahan, bahkan juga terhadap Tuhan. Adam mendemonstrasikannya bersama dengan Hawa. Dimulai dengan Hawa. Memberontak terhadap otoritas Tuhan yang melarang mereka atau memerintahkan mereka lebih tepat lagi untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Mereka melawan, durhaka terhadap Tuhan itu sendiri. Orang bodoh yang dimaksudkan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-53, Mazmur 53, ayat yang kedua, adalah orang yang menyangkal kekuasaan Allah atas hidupnya. Orang pada masa kini juga melakukan hal yang sama dalam hati dan perbuatan mereka. Mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu perintah Tuhan yang tertera dalam firman-Nya. Dan mereka juga tahu apa yang benar. Namun mereka memilih dengan mempergunakan free will mereka, kebebasan berpendapat mereka, untuk memberontak terhadap Tuhan dengan melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Dengan memberontak kepada Tuhan, mereka mengangkat diri mereka sendiri di atas otoritas Tuhan. Itu tujuan pemberontakan. Mengangkat diri mereka sendiri di atas otoritas Tuhan. Karena itu mereka harus membayar upah pemberontakan mereka. Jadi mereka mengundang masalah untuk datang dalam kehidupan mereka sendiri. Dan harus diingat bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang diambil manusia dengan mempergunakan free will mereka, dengan mempergunakan kebebasan untuk berkehendak mereka. Raja Saul melakukan semuanya ini. Yang jelas, pemberontakan hanya membawa atau mendatangkan kerugian bagi si pemberontak. Pemberontakan terjadi karena kekosongan hati dan seringkali membawa orang pada kecanduan alkohol, obat-obat terlarang, praktek-praktek keagamaan yang menyimpang dari yang sesungguhnya. Pelanggaran susila, tidak ada moral, kehancuran rumah tangga, berbagai penyakit yang tak tersembuhkan muncul dan keputusasaan melanda kaum pemberontak. Yang menyedihkan, banyak orang harus membayar mahal karena lebih mementingkan jalanku daripada jalan Allah. Itu dia. Dalam keputusasaan, orang tidak mencari Tuhan, orang melakukan kehendaknya. Sekalipun dia tahu ada yang tidak beres di dalam kehidupannya, untuk terlebih dahulu membereskan ini di hadapan Allah dan mencari kehendak Allah. Mereka menarik diri, menjauhkan diri dari Allah, memberontak kepadanya, melakukan seperti yang diinginkan hatinya yang membawa kerugian. Pada waktu itu terjadi, mereka kembali mengacungkan jari mereka kepada Tuhan. Jika engkau ada, kenapa ini terjadi pada diriku? Allah ada. Engkau tidak konsult dengan dia. Itu masalah yang kau timbulkan sendiri. Pemazmur menggambarkan bagaimana Allah melihat pemberontakan orang-orang fasik ini serta permusuhan mereka terhadap umatnya. Jadi kaum pemberontak yang memberontak terhadap Tuhan ini memusuhi umat Allah. Dan bagaimana Allah memporak-porandakan mereka. Tertulis dalam Mazmur 53 yang ke-6. Bagaimanapun juga orang-orang yang menghina hikmat dan didikan akan membayar harga yang mahal. Tertulis dalam Amsal yang pertama, ayat yang ke-7. Hidup dengan anggapan seolah-olah tidak ada. Hidup dengan anggapan seolah-olah Allah tidak ada adalah tindakan bodoh. Jadi kalau kita menganggap Allah tidak ada, that's foolishness, kata Alkitab. Karena hal itu akan membawa kita kepada kepedihan, keputusasaan, dan kematian kekal. Sebaliknya, hidup dalam takut akan Tuhan adalah bijaksana. Karena Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan hal ini akan membawa kita
pada kepuasan, kebahagiaan, dan kehidupan kekal. Ya, kita harus membuat keputusan untuk hidup dalam takut akan Allah, sehingga hikmat Allah dapat tinggal di dalam kehidupan kita. Tentukanlah pilihan kita dengan bijaksana. Orang yang benar-benar bijaksana adalah orang yang tunduk pada hikmat Allah. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang rebellion atau pemberontakan itu sendiri? Pemberontakan adalah perlawanan terhadap otoritas seperti yang telah saya sampaikan tadi. Pemberontakan bisa terjadi atau menjadi, lebih tepat dikatakan, tindakan kekerasan, pembunuhan, pengerusakan, pembakaran, itu semua tindakan kekerasan akibat daripada memberontak ini. Seperti dalam pemberontakan bersenjata yang terjadi di sebuah negara, di sebuah kota. Namun bisa juga tidak terekspresikan. Pemberontakan selalu dimulai dari hati. Belum terekspresi, tapi sudah memberontak, ada di dalam hatinya terlebih dahulu. Pemberontakan terhadap otoritas Allah adalah dosa pertama umat manusia, tertulis dalam Kejadian 3, dan menjadi penyebab kejatuhan kita umat manusia sampai hari ini. Yunus juga memberontak kepada Allah waktu dia dikirim ke Niniwe. Dia lari, dia kabur, bersifat pasif agresif, nggak diladeninya Tuhan, tidak terekspresikan dalam arti pemberontakan dalam membentuk kekerasan. Oh enggak, dia bersifat pasif agresif, melarikan diri, naik ke kapal. Nggak bisa lari kemana-mana. Konsekuensi daripada panggilan itu tetap terjadi. Natur kita yang berdosa tidak mau tunduk pada otoritas orang lain. Nggak mau. Lawan. Bahkan melawan terhadap otoritas dari Tuhan. Yang rugi diri sendiri di dalam hal ini. Kita ingin menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Dan pemberontakan dalam hati manusia adalah akar dosa seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-23. Kita tahu bahwa Allah itu sempurna dan tidak ada satu kesalahan pun yang terdapat pada Allah. Hukum-hukumnya sempurna dan kudus. Pilihan manusia untuk memberontak kepada Tuhan menunjukkan bahwa manusia ingin membuat Allah tidak sempurna walaupun ia sempurna. Jadi tujuan manusia memberontak itu membuat Allah yang sempurna menjadi tidak sempurna. Karena itu pandangan mereka di dalam hal ini. Namun pilihan manusia untuk memberontak kepada Tuhan ini hanya merugikan diri mereka sendiri. Karena ada konsekuensi di balik pemberontakan itu sendiri. Allah tetap memegang tali kendali. He's still in control. Dia tetap memegang kontrol itu. Pada saat manusia memilih untuk memberontak kepada Allah, Allah yang berkelimpahan dalam mercy and grace, dalam rahmat dan kasih karunia, menginginkan agar kaum pemberontak ini bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Berulang kali dikatakannya, apakah aku mau melihat seorang wicked itu, seorang yang jahat itu binasa? Dia mengatakan, tidak. Aku lebih senang melihat orang pemberontak ini, wicked person ini, bertobat dan diselamatkan. That none should perish. Di dalam New King James Version. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, nggak ada kejahatan itu di dalam hati Allah itu sendiri. Contoh bukti yang paling jelas dalam Alkitab mengenai pemberontakan dan akibat-akibatnya terdapat dalam 1 Samuel 15 yang kita baca bersama-sama tadi. Raja Saul yang dipilih oleh Allah, ingat dia dipilih oleh Allah untuk memimpin Israel, menjadi terlalu lebih besar dari kemampuannya untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berkembang. Melebihi kemampuannya untuk memimpin bangsa Israel yang bertumbuh pesat ini. Berbeda dengan Salomo yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan agar ia dapat memimpin bangsa yang besar ini. Dia bertanya kepada Tuhan,
Mana bisa aku memimpin? Siapa diriku? Karena itu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Saul sebaliknya berpikir dia lebih tahu daripada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan darinya. Jadi dia tidak mentaati instruksi langsung yang Tuhan berikan melalui Nabi Samuel kepadanya. 1 Samuel 15 yang ketiga. Dan menggantikan perintah Tuhan tersebut dengan idenya sendiri. Bahkan ia berkelit waktu ditantang oleh Nabi Samuel untuk meminta pertanggungan jawab terhadap tindakan yang melawan otoritas daripada Allah ini. Otoritas dari Allah ini dinyatakan melalui Nabi Samuel, seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah, bukan self-proclamation. Menunjuk diri sendiri, aku nabi. Enggak seperti itu. Ditunjuk dan dipersiapkan oleh Allah. Alih-alih mengikuti arahan Allah untuk memusnahkan semua jarahan dari perkemahan musuh, Saul malah mempertahankan ternak terbaiknya. Abraham juga mengikuti perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Detik-detik terakhir ditahan oleh Tuhan untuk menilai hatinya Abraham. Saul gagal di dalam hal ini. Dan bukannya membunuh Raja Agag yang jahat seperti yang diperintahkan Tuhan, Saul membawanya kembali sebagai tawanan. Disuruh bunuh. Dia merasa lebih tahu daripada Tuhan. Enggak, bawa aja jadi tawanan. Padahal akar segala kejahatan itu terdapat pada Agag ini. Kedua tindakan ini merupakan pemberontakan melawan perintah Tuhan. Menawan Raja Agag dan menjarah binatang. Padahal dikatakan tidak boleh. Barang tumpas istilah bahasa Alkitabnya. Namun Saul senang dan merasa bangga dengan inisiatifnya dan mencoba membenarkan ketidaktaatannya. Bagaimanapun juga, hewan-hewan itu dijarah dengan tujuan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Demikian penjelasan Saul kepada Nabi Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 15 dan 21. Ia berkelit di dalam hal ini. Dia merasa idenya lebih baik daripada Tuhan. Bahwa nggak usah dibunuh, kan bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Itu alasan yang tampilkannya. Tanpa dapat melihat bahwa dia bersalah, melanggar otoritas Tuhan melalui perintah yang disampaikannya melalui Nabi Samuel kepadanya. Pendurhakaan terhadap otoritas yang resmi adalah masalah yang serius di mata Allah. Serius itu, melawan. Karena orang ini diutus, Nabi Samuel ini diutus oleh Allah. Dan Nabi Samuel menyampaikan persis seperti yang dituntut Allah daripadanya. Nabi Samuel mengkonfrontasi Raja Saul dan kata-kata ini. Tadi dikatakan ya, binatang itu kan dijarah untuk dipersembahkan kepada Tuhanmu. Oke. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ditantang ya, ditanya. Sama nggak nih? Mikir. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Taat itu menduduki ranking atas berbanding dengan membawa persembahan segala macam bentuk persembahan ini. Taat dulu. Baru kita bisa berbicara tentang membawa persembahan. Sebab pendurhakaan dikatakan Alkitab dalam bahasa New King James Version-nya, rebellion adalah sama seperti dosa bertenung, witchcraft, the sin of witchcraft. Dan kedegilan, stubbornness, adalah sama seperti menyembah berhala dan teraphim, iniquity and idolatry. New King James Version tadi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. You rejected the word of God, his instruction. Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. God rejected you as king. Terpecah kerajaan Raja Saul ini. Daud nanti ditunjuk untuk menggantikannya. Pendurhakaan dikatakan tadi atau rebellion dikaitkan dengan dosa bertenung. Hei, kalau mendurhaka terhadap Tuhan itu, rebel against God, dosanya itu sama dengan dosa bertenung atau dosa witchcraft,
dosa perdukunan. Ini yang dilarang Tuhan. Ya. Dan kedegilan, stubbornness, keras kepala adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Iniquity and idolatry. Ini berat ini. Disuruh nggak mau lawan, keras kepala, kasih tahu berkali-kali nggak bisa. Itu juga yang terjadi dengan Yusuf. Bukan Yusuf, Yona, Yunus. Yang terjadi dengan Yunus. Keras kepala, lawan. Karena pemberontakan Saul yang terus-menerus terhadap Tuhan, ia kehilangan tahta dan dinasti kerajaannya pun terhenti. Tuhan memberikan kerajaan itu kepada seorang anak gembala yang bernama Daud. 1 Samuel 13 ayat 14 mencatat itu. Sejarah Israel adalah siklus pemberontakan dan pemulihan. Waktu kita baca ini kita bisa geram. Kita lihat lagi, berontak, pulih, berontak, pulih, berontak, pulih. Itu aja terus. Ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, dia sedang mengajarkan dunia bahwa alam semesta memiliki rantai komando. Tuhan sendiri yang turun ke Gunung Sinai dalam guntur dan kilat bertemu dengan Musa dengan awan tebal menutupi gunung itu dan tiupan trompet yang terdengar keras. Rakyat pada takut pada waktu itu, jangan kami berjumpa, engkau saja sebagai wakil kami, berkata kepada Musa. Keluaran 19 ayat 16. Menunjukkan semuanya Allah berdaulat, Allah berkuasa. Ya, sovereign God. Manusia mungkin adalah mahkota ciptaannya, namun kita bukanlah dewa ciptaannya. Ibrani 2 yang ke-7. Kita mungkin saja mahkota sebagai orang yang diciptakan Tuhan. Segambar serupa dengannya, tapi kita bukan dewa. Jangan mencoba mengangkat diri kita ingin setara dengan Tuhan itu. Itu dosa Lucifer. Meskipun kita mempunyai kebebasan untuk memilih dan mentaati Tuhan atau tidak, kebebasannya ada pada kita dalam memilih, hukumnya tetap berlaku. Kita dapat memilih apapun dengan menggunakan kebebasan berkehendak atau free will yang Tuhan berikan kepada kita, namun hal ini tidak berarti kita bebas dari konsekuensi pilihan yang kita ambil. Dalam hal ini kalau kita lihat, Tuhan is in control. Dia tahu sebelum segala sesuatu itu terjadi, Isaiah 46%, even before the story ever started, he knew the end. And yet, he is in control. He let go. Dia membiarkan manusia itu mengambil keputusan. Melakukan tindakan sesuka hati mereka. Dengan harapan, mereka ingat kembali pesan Tuhan, berbalik, bertobat, dan melakukan kebenaran. God is in control. Di dalam hal. Mungkin minggu depan, seizin Tuhan, kita akan membicarakan. Kalau Allah tahu, Lucifer itu akan jatuh. Kalau Allah tahu Adam akan jatuh, kenapa nggak menciptakan yang lain? Pertanyaan yang sering ditanyakan kita bahas. Atas seizin Tuhan akan kita bahas minggu depan. Ketika kita memberontak terhadap haknya untuk menjadi Tuhan kita, maka konsekuensi akibat pendurhakaan kita akan menimpa kita. Sama seperti yang terjadi pada Raja Saul. Sama yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka kehilangan Taman Eden. Mereka kehilangan kesempatan untuk menikmati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Jalan pada udara yang sejuk. Bebas polusi pada waktu itu bersama dengan Tuhan. Mereka kehilangan. Tertutup bagi mereka. Dan mulai saat itu mereka menikmati konsekuensi upah pemberontakan mereka, di mana tanah dikutuk bagi mereka sampai hari ini, dan mereka harus mengusahakan tanah tersebut agar tanah dapat menghasilkan makanan bagi keperluan manusia. Dalam peradaban manusia, Tuhan juga telah menetapkan rantai komando dan pemberontakan melawan perintah Tuhan adalah dosa. Roma 13 ayat 1
sampai dengan yang ketujuh, memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang berwenang selama pemerintah tersebut tidak mengharuskan kita untuk tidak mentaati otoritas Allah. Raja Nebukadnezar kita lihat ini memerintahkan orang untuk menyembah patung buatannya. Ditolak oleh Daniel, ditolak oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus taat kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak mengharuskan kita untuk melawan kepada Tuhan, otoritas Tuhan. Seperti yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Kalau itu terjadi, kita harus memilih otoritas Tuhan yang melebihi otoritas manusia. Pemberontakan terhadap otoritas yang benar menyebabkan anarki dan perpecahan masyarakat. Dalam rumah tangga, rantai otoritas Allah adalah suami menjadi kepala keluarga dan harus melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab suami adalah memimpin keluarganya untuk tunduk kepada Kristus. Efesus 5 ayat 23. Istri harus tunduk kepada suaminya agar dapat dibimbing mendekatkan diri kepada Kristus. Dan anak-anak harus mentaati orang tuanya. Efesus 5 ayat 22. Efesus 6 ayat yang pertama. Kolose 3 ayat 18 dan ayat yang ke-20. Pemberontakan terhadap otoritas keluarga juga menyebabkan kekacauan dan disfungsi di dalam rumah tangga itu. Di dalam gereja, Tuhan juga telah menciptakan rantai otoritas, ketertiban. Dia telah menunjuk para penatua untuk mengembalakan dan mengawasi jemaatnya. 1 Timotius 5 ayat 17, 1 Tesalonika 5 ayat 12, dan Ibrani 13 ayat yang ke-17. Meskipun para penatua gereja dan gembala setempat, pendeta, tidak boleh mempunyai kendali mutlak atas siapapun. Bukan bersifat diktator, otoritarian, tidak boleh. Mereka harus dihormati dan dipatuhi sejauh hal tersebut bermanfaat bagi gereja dan individu. Itu juga dijamin di dalam Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, ia kutegur dan kuajar. Karena itu kuncinya, relakan hatimu dan kemudian bertobatlah dalam hal ini. Pemberontakan di dalam gereja menyebabkan perpecahan dan perselisihan, serta hilangnya efektivitas dalam melaksanakan visi dan misi Tuhan. Setiap hati manusia mempunyai benih pemberontakan yang tumbuh jauh di dalam hatinya sejak Adam jatuh dalam dosa. Kita adalah pejuang hak asasi, dan ketika kita yakin seseorang tidak menghormati hak kita, kita memberontak, kita melawan. Belajar memohon kepada otoritas adalah salah satu cara untuk menghindari pemberontakan dan tetap menemukan penyelesaian suatu masalah. Artinya kita diajar oleh Tuhan untuk berdiskusi. Karena di dalam berdiskusi ini kita akan menemukan kebenaran mutlak. Dia dalam hal ini masing-masing harus terbuka. Bukan memberontak jalannya, karena di dalam memberontak juga tidak ada solusi. Berpikir kreatif adalah cara lain untuk menyalurkan hasrat kita terhadap perubahan ke arah yang produktif. Orang yang hatinya diisi dengan benih pemberontakan dan mengikuti pemberontakan tersebut, di mana benih itu bertumbuh. Pikiran mereka seakan-akan ada filter yang menyaring pikiran yang baik, melemparkannya, sehingga yang tertinggal itu adalah benih-benih negatif. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Menawarkan solusi dengan cara yang terhormat, mengundang pihak berwenang untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang ada yang mungkin tidak mereka temukan tanpa masukan kita. Jadi kita berdiskusi, memberikan opsi, memberikan informasi-informasi yang mungkin terlewatkan atau yang mungkin mereka tidak ketahui dan kemudian dapat diterima dan perubahan terjadi demi kepentingan bersama, kebaikan bersama. Cara Daniel berurusan dengan para pejabat pada zamannya itu sangat menarik perhatian.
Dia berhubungan dengan pemerintahan Babilonia yang merupakan contoh bagus dalam menunjukkan rasa hormat dan menghindari pemberontakan. Daniel pasal yang pertama 8-16 menceritakan ini pada kita. Walaupun ketaatan pada kebenaran seringkali mengharuskan kita menantang mereka yang berkuasa, pemberontakan terang-terangan terhadap otoritas yang ditetapkan Allah jarang disetujui olehnya. Alkitab mengajarkan kepada kita efek dari pemberontakan yang dilakukan Bani Korah. Untuk itu, mari kita pelajari terlebih dahulu apa pentingnya pemberontakan Korah. Dan mengapa pemberontakan itu terjadi. Kisah pemberontakan Korah terjadi dan terdapat dan tercatat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16. Pemberontakan Bani Korah ini menunjukkan akibat buruk dari perampasan kekuasaan Tuhan dari orang-orang yang dia pilih untuk menjadi pemimpin umatnya. Mereka menganggap lebih mampu, pada mereka tidak ditunjuk. Mereka mulai menyerang, attack, merasa yang paling benar di dalam hal ini. Korah, siapa dia? Korah adalah putra sulung Yishar, putra Kehat dari suku Lewi. Jadi Korah berasal dari suku yang sama dengan Musa dan Harun dari Bani Lewi, keturunan imam. Dia memimpin pemberontakan melawan Musa dan Harun, menuduh mereka meninggikan diri mereka sendiri melebihi jemaah Tuhan. Bilangan 16 ayat 1-3. Bukan hanya Korah, Miriam dan Harun pun pernah. Miriam terlebih lagi sebagai cicitnya Musa mengata-ngatai melawan sebenarnya terhadap pilihan Tuhan, terhadap Musa. Emang Tuhan hanya berbicara kepada Musa? Itu pernyataan daripada Miriam. Dia mendapatkan kusta. Musa memohon supaya itu jangan terjadi. Tuhan katakan nggak bisa, 1 minggu dulu. Kita lihat kerugian-kerugian itu yang terjadi. Bukan hanya Miriam yang dirugikan akibat timbulnya kusta ini, tapi seluruh jemaat harus berkemah menunggu 1 minggu tersebut. Nggak bisa kemana-mana. Korah tidak sendirian dalam tanggung jawabnya. Dia mengumpulkan 250 pria lainnya untuk menantang otoritas Musa. Mereka berkumpul mengelilingi, mengerubuni Musa dan Harun. Serta berkata kepada keduanya. Tertulis dalam bilangan 16. Bilangan 16. Ayat yang ketiga. Sekarang cukuplah itu. Ini perkataan Korah ya. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu, dia berkata kepada Musa, meninggikan dirimu di atas jemaah Tuhan? Ini maling teriak maling nih. Coba perhatikan konteks ini. Mengapakah kamu meninggikan dirimu di atas jemaah Tuhan? Dengan memberontak ini sebetulnya mereka sendiri yang meninggikan diri mereka di atas otoritas Tuhan yang menunjuk Musa sebagai pemimpin dan meninggikan diri mereka di atas jemaah yang ada, yang diwajibkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada pimpinan yang dipilih oleh Tuhan. Jelas sekali Korah berpikir bahwa dia bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memimpin umat daripada yang dilakukan Musa. Namun dengan memimpin pemberontakan melawan pemimpin yang sah yang ditunjuk Tuhan, Korah sebenarnya memberontak melawan Tuhan. Bilangan 16 ayat yang ke-11. Musa mengusulkan suatu ujian untuk membuktikan otoritasnya. Korah dan para pengikutnya tidak lulus ujian tersebut dan Tuhan membuka bumi dan menelan para pemberontak. Keluarga mereka dan seluruh harta benda mereka lenyap ditelan oleh bumi yang terbuka. Selanjutnya, api keluar dari Tuhan dan menghanguskan 250 pria lainnya yang dikumpulkan oleh Korah tadi, yang ikut serta dalam pemberontakan Korah. Bangsa Israel yang lain ketakutan dan melarikan diri. Bilangan 16 ayat 31-35. Mereka melarikan diri.
hanya sekedar melarikan diri mereka, tapi tidak merenungkan peristiwa ini sehingga dapat bertobat kembali. Berkali-kali kita lihat nih, umat juga berontak melawan kepemimpinan Harun yang ditunjuk oleh Tuhan. Musa akhirnya mengatakan, oke lah, kita lihat tongkat siapa yang berbunga, kita simpan. Dalam tabut perjanjian itu kita lihat. Tongkat itu benda mati dan ternyata tongkat Harun berbunga. Banyak kali orang menentang Tuhan dan orang yang diurapi yang tunjuknya untuk memimpin. Keesokan harinya, setelah mereka melarikan diri ini, setelah lihat bumi terbelah, menelan orang-orang ini hidup-hidup, dan api menghanguskan 250 pria lain yang bersekongkol dengan Korah untuk melawan Musa. Keesokan harinya, ini dicatat dalam Bilangan 16 ayat 41 sampai 50 ya. Keesokan harinya, bukannya bertobat dan menyadari bahwa Allah telah membenarkan Harun dan Musa dan Harun, jemaat malah bersungut-sungut bahwa Musa dan Harun, hamba-hamba Tuhan ini telah membunuh umat Tuhan. Mereka pikir Musa dan Harun yang membunuh. Lupa bahwa mereka yang memberontak menyebabkan murka Allah turun atas mereka sebagai konsekuensi pemberontakan mereka. Mereka berpikir seperti itu, ya, membunuh umat Tuhan kata mereka. Atas tindakan pemberontakan ini, Tuhan mengancam akan menghancurkan seluruh jemaat dan mengirimkan wabah penyakit ke antara mereka. Namun perhatikan ini, orang-orang yang berintegritas, Musa dan Harun menjadi perantara bagi para pemberontak dan menghindari bencana besar. Pada akhirnya ada 14.700 orang Israel mati kena tulah. Tertulis dalam Bilangan 16 41 sampai 50. Sekitar 1.500 tahun kemudian, Yudas, anak Maria, setelah Yesus dilahirkan atas keinginan Maria dan Yusuf, mencatat peringatan keras mengenai orang-orang yang datang ke gereja sebagai guru palsu yang memerampas otoritas Allah dan firman-Nya dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan pemberontakan perkataannya seperti Korah. Dicatat itu di dalam Yudas 1 ayat yang ke-11. Ciri-ciri guru palsu dalam gereja antara lain adalah kesombongan, egois, iri hati, serakah, haus kekuasaan, dan tidak peduli pada Tuhan. Orang haus kekuasaan setelah memegang kekuasaan adalah orang yang tidak berintegritas, nggak memiliki karakter. Sama seperti Korah, guru-guru palsu masa kini mengabaikan rencana Tuhan dan tidak patuh pada otoritas yang ditunjuk Tuhan. Nasib mereka akan sama dengan nasib Korah. Kita harus menyadarkan diri kita dalam hal ini. Demikianlah peringatan yang diberikan Alkitab kepada orang-orang yang memberontak melawan Allah. Perkataan Alkitab, bukan perkataan saya. Perkataan Alkitab adalah celakalah mereka. Mereka artinya adalah kaum pemberontak. Celakalah kaum pemberontak itu. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, itu perkataan Alkitab, bukan perkataan saya. Untuk memimpin umatnya Israel, Allah telah memilih orang-orang pilihannya sendiri. Seperti Musa, Harun, Daud, dan sebagainya ini. Samuel, ya, Joshua. Tuhan tidak tertarik untuk mengadakan kontes popularitas. Siapa yang lebih populer? Enggak, Tuhan enggak tertarik akan itu. Tuhan juga tidak tertarik untuk mengumpulkan resume atau membiarkan seseorang mengangkat dirinya menjadi nabi. Self-proclamation. Menjadi imam atau pemimpin. Menunjuk diri sendiri. Enggak bisa, itu harus ditunjuk Tuhan. Masalah Korah bukanlah karena ia tidak memenuhi syarat secara manusiawi untuk posisi sebagai pemimpin.
Namun karena Korah begitu sombongnya mengangkat dirinya melebihi orang durapi Allah yang bernama Musa, dia keras kepala dan mementingkan diri sendiri. Dia tidak memiliki kualifikasi di mata Tuhan. Korah yang berusaha menempatkan dirinya sebagai pemimpin secara ironis menyatakan bahwa Musa meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan. Ini adalah kasus klasik di mana orang yang bersalah menuduh orang lain melakukan kesalahannya sendiri. Istilah Indonesianya maling teriak maling. Namun Tuhan tidak memanggil Korah, ingat itu. Dia memanggil Musa, Keluaran 3 dan 4. Keluaran pasal 3 dan pasal 4 maksudnya. Tuhan memanggil siapa yang dia pilih dan memperlengkapi mereka untuk pelayanan dengan kuasanya. Melakukan tanda-tanda dan sebagainya ini. Para pemimpin Allah yang sejati seperti para penatua dan pendeta gereja yang mengembalakan kawanan domba dengan kerendahan hati dan kepedulian. Mempunyai pemahaman yang akurat tentang kitab suci. Banyak ayatnya ini. Bisa lihat di dalam Maleakhi 3 ayat 18, Roma 12 ayat 2, maupun Efesus 5 ayat 10 dan 11. Orang-orang seperti itu menyerahkan diri mereka dengan rendah hati kepada pimpinan Tuhan, menyembah dan memuja Kristus dan ketuhanannya, takluk kepada perintah Tuhan. Mereka mengakui kebenaran pernyataan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena perkataan kalau tidak melalui aku ini, hamba Tuhan yang benar-benar adalah hamba Tuhan akan menunjuk kepada jalan itu Yesus sebagai satu-satunya jalan. Kalau tidak melalui aku. Jadi pendeta hanya sarana untuk membawa orang-orang ini melalui jalan tersebut, yaitu Yesus. Tidak boleh memberontak terhadap kenyataan ini. Yohanes Pembaptis lebih lanjut mengatakan biarlah aku semakin kecil, dia semakin besar. Itu konteks yang terbaik untuk menempatkan diri kita selalu lebih kecil. Agar Tuhan itu lebih dipermuliakan. Yang paling penting, para pemimpin gereja yang sejati dipanggil oleh Allah ke dalam jabatan mereka, dalam office mereka. Sebaliknya guru palsu adalah serigala berbulu domba yang memilih jalan pemberontakan seperti Korah daripada ketaatan kepada Kristus, firman-Nya dan pengajaran. Pemberontakan terhadap Tuhan tidak pernah dapat dibenarkan dan pemberontakan terhadap Tuhan adalah dosa, kekejian. Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Dengan demikian maut merupakan ganjaran yang layak diterima sebagai upah dosa kita. Jika ganjaran terhadap kejahatan dan dosa akibat pelanggaran yang dilakukan manusia adalah maut, apakah ada jalan yang dapat membenarkan kita di hadapan Tuhan? Jika ada, berarti ada seseorang yang berani menanggung ganjaran yang selayaknya kita terima. Untuk itu mari kita pelajari bersama-sama. Bagian terakhir, rekod pagi ini. Bagaimana caranya agar kita dapat benar di hadapan Tuhan setelah kita jatuh di dalam segala macam bentuk kejahatan kita dan dosa kita. Untuk menjadi benar di hadapan Allah, pertama-tama kita harus memahami apa yang salah dan mengakuinya. Apa yang salah? Jawabannya adalah dosa, pemberontakan yang merupakan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Akui itu. Kalau kita mengakui artinya kita mengatakan dosa, kejahatan, kekejian ini adalah milikku karena aku yang melakukannya. Karena itu milikku, aku berhak bertobat. Karena aku melakukannya dan memohon Allah mengampuni aku. Orang berbal sebaliknya berkata dalam hati mereka, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Mazmur 14, ayat yang pertama itu. Dan ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Dia lihat dari sorga. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Ayat ketiga dari Mazmur 14. Mereka semua telah menyeleweng. Menyeleweng artinya memberontak. Semuanya telah bejat, rusak, jahat, keji artinya. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun berbuat baik. Seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Diulang. Seorang pun tidak. Kenapa? Jangan-jangan ada orang berkata dalam hatinya, iya semua orang jahat kecuali aku. Enggak. Seorang pun tidak. Termasuk saya. Kita telah memberontak terhadap perintah Tuhan. Kita seperti domba tersesat. Namun ganjaran yang seharusnya kita terima karena pemberontakan kita telah ditimpakan kepada Yesus. Dosa, kejahatan, kekejian kita ini ditimpakan kepada Yesus dalam Yesaya 53 yang ke-6. Bukankah dengan demikian kita berkewajiban untuk berterima kasih kepada Yesus atas pengorbanannya di kayu salib? Apakah dapat dibenarkan setelah kita mengetahui apa yang dilakukan Yesus bagi kita di kayu salib, yang memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa dengan membayar upah dosa kita tersebut, ya? Apakah fair, katakanlah demikian, setelah kita mengetahui semuanya ini, kita memilih dengan sengaja kembali untuk memberontak kepadanya? Apakah itu pantas? Itu merupakan pertanyaan yang harus kita selidiki dan masukkan ke dalam alam akal sehat kita ini. Kita wajib menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita karena Kristus telah membayar upah dosa kita tersebut dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga sebagai pernyataan Allah Bapa bahwa pengorbanan Kristus ini diterima. Karena itu dia bangkit. Karena dia bangkit, kita pun bangkit. Kabar buruknya adalah hukuman atas dosa adalah maut. Orang yang berdosa itu dialah yang harus mati. Yeskiel 18 ayat keempat. Kabar baiknya adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh dengan kasih sayang yang berkelimpahan, penuh dengan anugerah yang berkelimpahan, telah datang ke dunia, memanggil kita untuk bertobat dan percaya dalam nama anaknya Yesus Kristus, agar apa? Agar dapat diselamatkan. Yesus menyatakan tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat ke-10. Dan dia, Yesus, menyatakan tujuannya tercapai ketika dia mati di kayu salib dengan kata-kata, telah selesai, tetelestai, telah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Semuanya telah lunas dibayar, paid in full. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dimulai dengan mengenali kejahatan dan dosa kita dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Yesus menjembatani karena membayar upah dosa kita sehingga kita dapat kembali terhubung setelah dibenarkan di dalam darah Yesus kepada Allah Bapa. Langkah berikutnya adalah mengakui segala kejahatan dan dosa kita dengan kerendahan hati kepada Tuhan dan memohonkan pengampunan daripadanya. Yesaya 57 ayat 17. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-10. Pertobatan ini harus disertai dengan iman, khususnya iman bahwa pengorbanan Yesus dan kebangkitannya telah diterima oleh Allah Bapa dan membuat Yesus memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 9. Banyak ayat lain yang berbicara tentang perlunya iman seperti Yohanes 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 11 dan 26. Bahkan Efesus 2 ayat 8 juga bercerita tentang ini. Menjadi benar di hadapan Tuhan adalah soal respons kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan demi kita selaku orang berdosa melalui putra tunggalnya Yesus Kristus di kayu salib. Dia mengutus juru selamat, Yesus Kristus putra tunggalnya. Dia menyediakan pengorbanan untuk menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat 29. Dan dia menawarkan janji kepada kita dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah 2 ayat 21. Sebuah ilustrasi indah tentang pertobatan dan pengampunan adalah perumpamaan tentang anak yang hilang
Lukas 15 ayat 11 sampai 32. The Prodigal Son di dalam kitab bahasa Inggrisnya. Perumpamaan tentang anak hilang dalam bahasa Indonesia. Anak bungsu telah menyia-nyiakan pemberian ayahnya dalam dosa yang sangat memalukan. Lukas 15 ayat 13. Ketika dia, anak bungsu ini sadar dan mengakui kejahatannya, kesalahannya, dosa-dosanya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Ia bahkan berasumsi sebelum berangkat kembali ke rumahnya, ia tidak lagi dapat dianggap sebagai anak. Kan aku sudah berdosa, aku jahat, aku melakukan yang tidak baik, aku mencemarkan nama Allahku, aku mencemarkan nama Bapakku. Namun asumsinya ini salah. Sang ayah sangat menyayangi anak yang hilang itu dan ia ingin agar anaknya itu kembali kepadanya. Ayat 20. Ia bahkan keluar berlari, menyongsong anaknya tersebut, merangkul anaknya, menciumnya, memberikan sepatu, mengenakan jubah dan sebagainya. Membuktikan bahwa kerinduannya adalah pertobatan daripada anaknya ini agar anaknya kembali dapat diam di rumah bapaknya. Semua kesalahan yang dilakukan anak bungsu ini diampuni seketika. Dan perayaan pun terjadi. Orang berdosa bertobat, malaikat Allah pun bersukacita, kata Alkitab. Perayaan terjadi. Tuhan itu baik dan selalu menepati janjinya. Termasuk janji mengampuni. Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Broken hearted. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Anak bungsu ini menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Ia kembali kepada bapaknya. Dengan demikian pertobatannya ini telah menghindari dirinya dari berbagai macam kesulitan lainnya yang diberikan dunia kepadanya. Kesimpulan saya pada pembicaraan pagi hari ini adalah jika kita ingin benar, keinginan harus datang dari kita. Jika kita ingin benar di hadapan Tuhan, maka kita harus bertobat dan berbalik dari perbuatan jahat kita. Kita harus berhenti memberontak kepada Tuhan dan kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa karena Kristus telah mati untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi dalam bentuk tindakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai membahas kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara mengetuk pintu hati kami, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati pekerjaanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati pelayananmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil dan namanya dipermuliakan. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya, semua umat Tuhan yang percaya menerima berkat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap percaya dan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku yang aktif. Amin. Shalom.